Sebuah buku, kalau misalkan di dalam ada adegan di mana si cowok ini ngomong ke karakter utamanya, "Who did this to you?" Siapa yang sudah melukaimu? Siapa yang sudah melakukan ini padamu? Udahlah, udah langsung auto bintang 5. Hai guys, nama aku Choco Siba Books or you know me as Ami Teresia. Yep, I know, it's been a while. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas book tropes yang aku suka. Apa itu book tropes? Book tropes itu adalah aku pengen ngejelasin tapi aku nggak tahu cara ngejelasinnya, jadi aku nyari aja di Google. I know. Dan book trope itu adalah a speak to a type of story that readers expect. Jadi kayak semacam spesifik genre atau genre secara spesifik yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi di beberapa menit ke depan aku bakal ngoceh tentang book trope yang aku suka, tentang beberapa book trope yang membuat aku tuh langsung tergila-gila sama bukunya, nggak peduli apapun ceritanya. So yeah, enjoy. Book trope yang pertama adalah enemies to lovers. Haruskah aku menceritakan betapa spesialnya enemies to lovers? Jadi, enemies to lovers itu adalah sebuah cerita atau sebuah trope di mana awalnya benci jadi cinta. Yang aku suka dari enemies to lovers adalah dimana enemies to lovers itu punya kayak semacam tensionnya, tekanannya itu lebih besar, terus habis itu passionnya lebih kerasa. Ada saat momen dimana dua karakter ini kayak semacam ngelihat hal keburukan satu sama lain, ngelihat hal kejelekan satu sama lain, sehingga mereka membenci satu sama lain. Tapi ternyata mereka juga menerima kekurangan atau kejelekan dari satu sama lain itu, apalagi ketika mereka itu muncul adegan-adegan atau momen-momen atau scene di mana mereka tuh terpaksa harus bareng-bareng, terpaksa harus menjalani sesuatu bareng, sehingga pada momen itu tumbuh rasa-rasa yang mereka itu tidak sadari ternyata ada di situ, dan akhirnya tanpa mereka sadari ternyata mereka itu mencintai satu sama lain. Okay, tell me that is not the best trope ever. Friends to lovers, sudah biasa dimana kita berteman terus akhirnya menjalani jatuh cinta dan akhirnya berpasangan. Nah, itu sudah biasa. Enemies to lovers. Hai, nama aku Ami Teresia dan sudah lama aku tidak muncul di YouTube. Sekali muncul, aku malah ngoceh, blabbering dan ngomel-ngomel tentang book tropes enemies to lovers. That's me. Salah satu couple yang menjadi favoritku dalam trope enemies to lovers itu adalah Nina and Matthias. Jadi kalau kalian baca Six of Crows, kalau kalian nonton juga TV series Shadow and Bone, kalian sudah tahu ya pasti Nina and Matthias itu best enemies to lovers, dimana mereka tuh benci satu sama lain, terus habis itu membenci tradisi satu sama lain, terus punya pandangan yang berbeda antara satu sama lain dengan cara mereka berpandang dengan kehidupan, dan akhirnya tumbuh rasa-rasa percikan-percikan itu. Dan lalu ada Rin dan Neza di The Poppy War. Ini adalah buku keduanya, Dragon Republic. Buku pertamanya adalah The Poppy War. Dan Rin dan Neza itu juga memiliki aura-aura enemies to lovers, dimana mereka itu membenci satu sama lain, dimana sang cowok ngebully si cewek, bla 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 dan lain sebagainya. Terus akhirnya tumbuh perasaan-perasaan kepada si Rin. Oke, yang kedua adalah Who did this to you trope. Pokoknya kalau misalkan seorang karakter mengatakan who did this to you, siapa yang sudah melakukan ini padamu, siapa yang sudah menyakitimu, apalagi kalau mereka itu dalam sebuah hubungan, dalam sebuah relationship, aku langsung gila. Aku nggak peduli itu pokoknya ada di Dungeons and Dragons, atau di dalam buku, atau di dalam movies, atau di dalam sinetron sekalipun. Kalau misalkan ada kata-kata siapa yang telah melukaimu,
apalagi kalau misalkan pada saat scene itu, pada saat adegan itu, misalkan di dalam buku si karakter ini cowok dan dia itu ngelihat karakter love interestnya atau pasangannya terluka, terus habis itu dia langsung ngomong siapa yang telah melukaimu, terus dia langsung murka. Udah Wak, udah nggak bisa lagi aku ini Wak, udah nggak tahan aku Wak. Itu kan cuma hal-hal yang dihiperbolakan aja. I don't care, okay? I don't care if as long as they said who did this to you, who hurt you, dan tiba-tiba dia murka, aku langsung jatuh cinta. Shut up, I don't care. Salah satu karakter atau couple yang memiliki aura-aura who did this to you trope adalah, sudah bisa ditebakkan, Kaz dan Inej di Six of Crows. Aku mau spoiler, tapi aku nggak bisa. Takutnya nanti kalian belum baca Six of Crows. Tapi momen-momen dimana Kaz ini ngelindungi Inej dengan caranya sendiri, aku langsung kayak, I can. Terus momen-momen dimana kalau misalkan si Kaz atau si Inej ini terluka, salah satu dari mereka itu pasti langsung emosi, murka, langsung kayak semacam punya perasaan untuk melindungi. Aku tuh kalau selama ngebaca buku Six of Crows itu aku nggak bisa berhenti. Aku pokoknya pengen terus tenggelam di dalam buku itu ya karena ini. Calm down. It's just me yelling at the camera. Calm down, I'm not weird. Dan trope terakhir yang aku suka banget dalam sebuah cerita atau dalam sebuah buku adalah found family trope. Ya mungkin ini adalah hal yang umum ya, atau yang lumrah banget kalau kita ini sebagai pembaca. Apalagi kalau kita sering nonton film-film Disney atau film-film animation Disney, itu pasti found family trope ini sangat familiar banget. Konsep dimana kita itu tidak mengenal orang lain atau nggak terlalu mengenal orang lain, tapi karena kita dipaksa atau dituntut untuk mengerjakan sesuatu secara bersamaan sehingga kita tahu bahwa ada perasaan spesial dalam arti sahabat atau dalam arti teman. Apalagi kalau misalkan karakter utamanya atau MC-nya itu adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang misalkan dibully sama orang lain, tapi ketika dia bertemu dengan kelompok ini, dia langsung menemukan keluarga, dia langsung menemukan teman-teman sejati, atau enggak, bahkan si pembuli itu ternyata adalah orang yang bisa dijadikan keluarga oleh dia. Salah satunya adalah ya Six of Crows lagi. Mereka sekelompok bandit yang ingin melakukan sesuatu dan akhirnya mereka menemukan arti sebuah keluarga ketika mereka proses dalam melakukan misi itu. Ada A Court of Thorn and Roses, atau buku keduanya dari Akotar adalah A Court of Mist and Fury. Jadi bukunya itu dimana si Feyre ini bertemu dengan sebuah kelompok yang ada inner circle, mereka menyebutnya sebagai inner circle, dan akhirnya dia menemukan arti sebuah keluarga di mana dia itu akhirnya merasa terlindungi, akhirnya merasa dia itu dilindungi, disayang karena inner circle itu. Jadi ya kayak apa ya, hangat banget suasananya, jadi overwhelm banget, dimana seorang karakter yang dulunya itu mungkin struggling atau terluka atau dibully dan lain sebagainya, terus ketika dia bertemu dengan kelompok ini akhirnya dia merasakan rasa disayang, rasa dilindungi. Itu bagus banget, aku suka banget. Dan akhirnya yang paling familiar pastinya The Hunger Games, maupun di movie atau di bukunya juga ada unsur found family trope-nya, dimana si Katniss itu menemukan arti keluarga dengan Evie Trinket atau mentornya atau yang lain-lain dan sebagainya. Juga ada pastinya Harry Potter dan lain sebagainya. Jadi ya found family trope itu sebenarnya basic banget ya, kayak semacam trope yang basic banget dalam sebuah cerita, tapi ada momen dimana hal itu bikin hangat perasaan ketika ngebaca atau nonton. Anyway, itu aja book tropes yang pengen aku share ke kalian. Kenapa cuma 3 book tropes? Kalau ceritanya banyak,
kalau misalkan aku ceritakan semua yang aku suka, ya bakal panjangan. Dan juga aku ngasih rekomendasi buku-buku yang sesuai dengan book tropes yang aku jelasin tadi. Mungkin kalian bisa mencoba baca atau bisa jadi nambahin untuk TBR kalian. Dan kalau kalian sudah pernah nge-follow aku di Instagram atau nge-follow aku di YouTube ini atau TikTok, kalian pasti sudah tahu kalau aku ada buku, menerbitkan buku yang judulnya Merpati yang Mencintai Langit. Kalau kalian suka dan pengen baca, langsung aja ke Gramedia Digital, aku udah naruh linknya di description box. Okay, that's all for today and thank you so much for watching, dan semoga hari-hari kalian baik dan semoga aku juga tambah rajin ngupload video. Anyway, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Okay, bye bye. See ya.